Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Watch Guys, channel yang akan menceritakan tentang alur film dari yang lama sampai yang terbaru. Kalian gak mampu nonton di platform berbayar kayak Netflix atau Disney Plus? Ya kami juga sih, tapi gak apa-apa, yang penting kalian jangan lupa untuk berbahagia. Film kali ini yang akan kami review adalah film dengan judul The Hangover, yang bercerita tentang 4 orang laki-laki bernama Doug, Phil, Alan, and Stu yang akan bersenang-senang di Las Vegas untuk merayakan pesta bujang Doug, karena sebentar lagi dia akan menikah. Hingga akhirnya Doug menghilang dan mereka harus menemukannya sebelum resepsi pernikahannya dimulai. The Hangover dirilis pada tanggal 2 Juni 2009 dan disutradarai oleh Todd Phillips. Film ini sebenarnya sudah ada part 2 dan part 3-nya juga. Tapi tenang aja, nanti akan kami ceritakan juga alur ceritanya. Jadi, nyalain notifikasinya ya. Film ini berdurasi selama 108 menit dan dibintangi oleh Bradley Cooper sebagai Phil Wheneck, Zach Galifianakis sebagai Alan Garner, Ed Helms sebagai Stu, Justin Bartha sebagai Doug Billings, dan masih banyak lagi. Film ini berhasil menyabet banyak sekali penghargaan dan nominasi. Salah satunya sebagai Best Motion Picture di Golden Globes 2010 di USA, dan rating di IMDb untuk film ini sebesar 7,7. Sebelum lanjut dengerin cerita dari Watch Guys, kami mau kasih tahu kalau konten ini mengandung spoiler. So, kita kasih gambar spoiler mobil keren yang dipilih oleh editor kami dari Google. Kalau nggak keberatan dengan spoiler, silakan rebahan dengan nyaman. And action! Film dimulai dengan memperlihatkan dekorasi-dekorasi untuk pernikahan. Lalu ada seorang perempuan bernama Tracy yang sedang berusaha menelepon Doug, Stu, dan Phil karena 5 jam lagi dia dan Doug akan menikah. Tetapi tidak diangkat-angkat. Lalu tiba-tiba Phil menelepon Stacy dan berkata kalau mereka mengalami masalah besar karena Doug menghilang. 2 hari yang lalu, Doug dan Alan baru selesai mencoba setelan baju untuk dipakai di pernikahan nanti. Alan yang tidak yakin untuk ikut ke pesta bujangannya Doug di Las Vegas bersama sahabat-sahabatnya karena merasa tidak enak dengan mereka. Tetapi Doug meyakinkan Alan untuk tetap ikut karena sekarang mereka keluarga dan mereka di Las Vegas hanya sehari saja. Setelah itu Doug berterima kasih kepada ayah mertuanya yang bernama Sid karena sudah memperbolehkan mereka untuk bersenang-senang di Las Vegas. Rencana awalnya mereka akan ke Las Vegas menggunakan mobil Prius milik Doug. Namun Sid meminjamkan sebuah mobil kesayangannya dengan merek Mercedes-Benz W111 untuk dibawa ke Las Vegas. Karena ke Las Vegas harus keren. Doug dan Alan menjemput Phil yang bekerja sebagai guru. Dia berhasil menipu para muridnya untuk bayar uang tur sekolah yang pada akhirnya akan digunakan untuk menambah uangnya ketika di Las Vegas. Dan Stu, seorang dokter gigi yang sepertinya mengalami toxic relationship dengan seorang wanita bernama Melissa. Stu pun terpaksa harus berbohong mengenai kemana dia akan pergi, karena Melissa tidak mungkin mengizinkannya. Keempat orang tersebut pun akhirnya berangkat ke Las Vegas bersama-sama. Mereka pun sampai di Las Vegas dan menginap di Caesars Palace. Pada awalnya mereka membooking kamar dengan 2 ranjang, namun gak jadi. Karena Phil akhirnya memilih kamar hotel yang paling besar dengan jenis villa dan membayarnya dengan kartu kredit Stu.
Ketika sedang siap-siap, Stu memberitahu kepada Phil dan Doug bahwa dia akan melamar Melissa dengan cincin pemberian neneknya di pernikahan Doug setelah acara seremoninya selesai. Phil yang mendengar pernyataan tersebut agak sedikit kesal dan tidak setuju karena mengetahui hubungan toksik yang dijalani oleh Stu dan Melissa. Namun, Stu tidak terlalu mempedulikannya. Sebelum bersenang-senang di Vegas, mereka berempat pergi ke atap hotel untuk merayakan pesta bujang Doug. Setelah memberi ucapan-ucapan dan kata-kata untuk Doug, mereka akhirnya bersulang dengan meminum Jägermeister yang dibawa oleh Alan untuk malam yang tak akan pernah mereka ingat, namun tak akan mereka lupakan. Keesokan harinya, setelah kejadian semalam, terlihat kamar mereka berantakan. Stu terbangun dan langsung duduk di sofa dengan kepala yang pusing. Lalu Alan yang baru sadar dan ingin ke kamar mandi untuk kencing, melihat terdapat macan di kamar mandi dan refleks lari keluar dari sana dan menabrak Phil yang sedang tidur di depan kamar mandi hingga dia terbangun. Phil yang sedang menenangkan Stu yang kebingungan dan panik karena kehilangan salah satu giginya menyuruh Alan untuk membangunkan Doug. Namun Alan gak berhasil nemuin Doug dimanapun. Phil beranggapan bahwa Doug sedang ke kolam renang untuk mencari makan, lalu segera menelepon Doug. Namun HP Doug ternyata tertinggal di kamar hotel. Setelah itu mereka mendengar suara dari lemari dan menemukan bayi manusia di sana. Mereka yang tidak tahu bayi siapa itu akhirnya membawanya karena khawatir ada macan di dalam kamar hotel. Mereka berangkat ke kolam renang untuk mencari Doug sambil mempertanyakan kenapa mereka nggak bisa ingat apapun kejadian semalam. Ketika sudah sampai di kolam renang, Stu mencari Doug di sekitar hotel, namun tidak juga berhasil menemukannya. Akhirnya mereka bertiga berdiskusi dan mencatat hal terakhir apa yang mereka ingat semalam untuk mencari keberadaan Doug. Hingga tanpa sengaja, Alan menemukan gigi Stu yang hilang di kantong celananya, dan mereka bertiga pun memeriksa kantong celana masing-masing untuk mencari sesuatu yang dapat dijadikan petunjuk agar dapat menemukan Doug. Di kantong Stu terdapat struk ATM dari Bellagio sekitar jam 11 malam. Di kantong Alan terdapat uang receh dan karcis parkir dari Caesars jam 3 pagi. Dan di tangan Phil terdapat tanda dari rumah sakit yang dapat dijadikan sebuah petunjuk. Selagi menunggu mobil yang mereka parkir semalam di Caesars datang, mereka melihat sebuah kasur dari kamar Doug yang hilang menancap di sebuah patung hotel. Mobil mereka pun akhirnya datang, namun bukan mobil Mercedes-Benz W111 milik calon mertua Doug, melainkan sebuah mobil polisi. Phil pun menyuruh semuanya agar tetap tenang dan masuk ke dalam mobil polisi tersebut. Mereka bertiga pun pergi ke rumah sakit yang memberi tanda di tangan Phil dengan mobil tersebut. Di rumah sakit, setelah membayar uang sogokan untuk ngasih info ke dokter yang menangani mereka, dokter tersebut menjelaskan bahwa semalam pada jam 2:45 pagi, mereka datang karena Phil memiliki luka ringan di kepala dan memar di rusuk. Namun hal tersebut bukan masalah besar. Dokter tersebut lalu memberitahu hasil tes darah mereka dan menemukan rufilin atau pil bius dalam kadar yang besar di tubuh mereka. Hal tersebut yang menjelaskan kenapa mereka semua tidak bisa mengingat apapun. Lalu mereka pergi setelah dokter tersebut memberitahu kalau semalam mereka selalu membicarakan pernikahan di The Boat Little Chapel. Setelah sampai di The Boat Little Chapel, mereka bertemu dengan pemiliknya yang bernama Eddie, yang sangat antusias dan senang dengan kedatangan mereka karena hal yang terjadi semalam. Kemudian mereka meminta Eddie untuk menceritakan hal yang terjadi karena mereka tidak bisa mengingat apapun. Mereka akhirnya tahu kalau Doug masih bersama mereka ketika di The Boat Little Chapel semalam, dan Stu yang kaget sekaligus panik karena semalam dia baru saja menikah dengan wanita bernama Jade dengan keadaan tidak sadar. Mereka juga akhirnya tahu kalau bayi yang mereka temukan di hotel yang diberi nama Carlos oleh Alan adalah anak dari Jade. Setelah meminta alamat rumah Jade dari Eddie, akhirnya mereka pergi ke sana untuk bertemu dengan Jade yang mungkin tahu di mana keberadaan Doug. Ketika akan berangkat ke rumah Jade, mereka bertiga dihalau oleh sebuah mobil yang langsung memukul kaca depan mobil mereka dengan tongkat baseball. Mereka dihalau oleh dua orang preman yang kelihatannya juga sedang mencari seseorang. Ketika salah satu preman mengeluarkan pistol, mereka panik dan Phil langsung menginjak gas mobil dan pergi dari sana.
Setelah sampai di rumah Jet, akhirnya mereka tahu bahwa bayi tersebut bernama Tyler dan bukanlah Carlos seperti yang Alan namakan. Stu yang sedang minum terkejut melihat Jet memakai cincin pemberian neneknya yang akan diberikan ke Melissa. Ia menyemburkan minuman yang dia minum ke Tyler hingga membuatnya menangis. Setelah itu, sambil menyusui Tyler, Jet menceritakan bahwa dia sudah nggak lihat Doug setelah pernikahan sekitar pukul 1 malam karena dia harus kerja sebagai stripper. Lalu tiba-tiba polisi mendobrak pintu rumah Jet dan mengagetkan mereka semua. Phil, Alan, dan Stu akhirnya dibawa ke kantor polisi karena tuduhan mencuri mobil polisi. Di kantor polisi ketika sedang menunggu panggilan, Phil menelepon Tracy dengan telepon umum yang ada di sana dan berbohong kalau mereka mendapatkan tambahan 1 malam gratis di hotel tersebut dan memberitahu bahwa mereka akan menginap sehari lagi dan akan pulang besok pagi. Setelah diinterogasi, polisi akhirnya memberikan kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, mobil Mercedes-Benz mereka ditemukan terparkir di tengah Las Vegas Boulevard. Dan kabar buruknya, mereka harus disidang dan polisi nggak bisa jidang mereka hingga Senin pagi. Namun setelah debat dan negosiasi dengan polisi, akhirnya polisi tersebut menemukan sebuah jalan tengah, yaitu dengan menjadikan mereka sebagai target sukarela untuk mendemonstrasikan stun gun. Setelah kejadian tersebut, mereka bertiga dibebaskan dan mengambil mobil Mercedes-Benz di tempat polisi menyitanya. Ketika sudah di jalan dengan mobil mereka mendengar suara dari bagasi mobil dan mengira itu adalah Doug. Namun setelah membukanya, yang keluar bukanlah Doug, melainkan seorang pria bugil yang membawa linggis. Setelah menghajar mereka bertiga dengan linggisnya, pria bugil tersebut kemudian lari begitu saja. Ketika sedang kesakitan setelah dihajar, Alan memberitahu kepada Phil dan Stu bahwa sebenarnya dialah yang memasukkan obat bius tersebut ke Jagermeister setelah salah mengira bahwa obat bius tersebut adalah ekstasi. Setelah kejadian tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali ke hotel. Mereka mengira mungkin Doug sudah kembali ke kamar dan sedang tidur di sana. Setelah kembali ke kamar hotel, mereka dikagetkan dengan kemunculan Mike Tyson dan asistennya yang sedang menyetel musik di kamar. Mike Tyson yang kesal lalu memukul Alan hingga pingsan. Asisten tersebut bertanya kepada mereka, kenapa macan milik Mike Tyson bisa berada di kamar mandi hotel mereka. Setelah menjelaskan kejadian yang sebenarnya dan bertanya bagaimana Mike Tyson bisa menemukan mereka, asisten Mike menjelaskan bahwa dia menemukan jas yang ternyata milik Doug yang berisi dompet dan kunci hotel di kandang macan milik Mike Tyson. Lalu asisten Mike menyuruh mereka untuk mengembalikan macan tersebut ke rumah Mike Tyson. Mereka bertiga membius macan tersebut dengan daging yang sudah diberi obat bius. Ketika sudah terbius, mereka membawa macan tersebut ke kursi belakang mobil. Namun ketika di tengah jalan, macan tersebut sadar dan membuat panik mereka, sehingga mereka harus mendorong mobil tersebut hingga sampai di rumah Mike Tyson. Setelah itu mereka diperlihatkan rekaman CCTV yang terjadi pada jam 3:30 pagi dan terlihat bahwa Doug masih bersama mereka. Lalu mereka melanjutkan mencari Doug. Ketika sedang di jalan dengan mobil Mercedes-Benz mereka yang sudah dirusak oleh macan milik Mike Tyson, tiba-tiba mereka ditabrak oleh sebuah mobil hitam yang ternyata berisi 2 preman yang menghalau mereka di The Boat Little Chapel dan pria bugil yang mereka temukan di bagasi tadi. Pria tersebut meminta agar tas berisi $80.000 miliknya yang mereka ambil segera dikembalikan atau mereka tidak akan bertemu dengan teman mereka lagi yang disekap di mobil hitam miliknya. Mereka disuruh mengembalikan uang tersebut ke Big Rock di Gurun Mojave saat subuh. Mereka bertiga akhirnya mencari tas tersebut di hotel, namun tidak menemukannya dimanapun. Akhirnya Phil mendapatkan ide untuk berjudi dengan uang tabungan milik Stu setelah Alan menemukan bukunya yang berjudul The World's Greatest Blackjack Book yang dia baca selama perjalanan menuju Las Vegas kemarin. Rencana tersebut pun berhasil dan mereka memenangkan uang dengan total $82.400 dan segera menuju Big Rock di Gurun Mojave untuk menebus Doug. Setelah memberikan uang tebusan tersebut kepada pria bugil yang ternyata bernama Leslie Chow, Doug pun akhirnya dikembalikan kepada mereka. Setelah penutup kepala Doug dibuka, mereka pun kaget dan marah. Ternyata orang yang disekap tersebut bukanlah Doug yang mereka cari, melainkan Doug yang menjual obat bius yang dikira ekstasi oleh Alan.
Lalu, scene kembali kepada scene di awal film ketika Phil sedang menelepon Tracy. Stu bertanya kepada Black Dog kenapa dia bisa disekap oleh Chow, dan dia pun menjelaskan bahwa dia disekap karena Chow mengira dia adalah teman mereka karena mereka hangout bareng pas berjudi di Bellagio. Lalu Stu menyinggung kata-kata Rufilin ke Black Dog, dan bahkan Black Dog pun tidak tahu apa itu Rufilin, dan dia meminta maaf karena sepertinya dia salah mencampur kantong yang berisi ekstasi dengan Rufilin. Setelah mendengar kata-kata dari Black Dog, Stu pun menyadari sesuatu, dan langsung menghentikan Phil untuk ngomong lebih lanjut ke Tracy. Mereka pun akhirnya kembali ke Caesar's Palace dan kembali ke atapnya, dan akhirnya mereka menemukan Dog di sana. Ternyata Stu dan Phil lah yang memindahkan Dog ke atap untuk prank, namun mereka lupa karena pengaruh obat bius tersebut. Setelah itu mereka pergi ke LA untuk mengejar pernikahan Dog yang tinggal 3,5 jam lagi. Karena semua penerbangan ke LA habis, mereka akhirnya kembali ke LA dengan mobil Mercedes-Benz yang sudah rusak tersebut. Sebelum kembali, Stu berpamitan dengan Jade, dan Jade mengembalikan cincin pemberian nenek Stu. Di tengah jalan, Dog memberitahu kalau dia nemuin koin judi Bellagio senilai $80.000 di kantongnya. Setelah mereka ganti baju di tengah jalan, akhirnya mereka berhasil sampai ke LA walaupun telat, dan Dog berhasil melaksanakan pernikahannya dengan Tracy. Di tengah pernikahan, Melissa yang marah kepada Stu karena sudah berbohong kepadanya, akhirnya memaki dan memarahinya. Namun kali ini Stu tidak tinggal diam dan melawan serta meninggalkan Melissa begitu saja karena sudah muak dengan sikap dan tingkahnya. Lalu ketika pernikahan sudah hampir selesai, Dog dipanggil oleh Sid. Melihat mobil Mercedes-Benz yang begitu disaingi oleh Sid dalam keadaan yang rusak, Dog begitu panik dan tidak enak hati. Namun ternyata Sid dari awal sudah berencana untuk memberi kejutan kepada Dog dengan cara memberi mobil Mercedes-Benz tersebut kepada Dog untuk kado pernikahan. Lalu film diakhiri dengan Phil, Stu, Dog, dan Alan melihat foto-foto di kamera Stu yang tidak sengaja ditemukan oleh Alan di jok belakang mobil. Oke, moral hidup dari film ini sebenarnya cukup simpel, yaitu jangan mabok dan narkoba. Udah itu aja. Makasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa ditunggu kelanjutan cerita The Hangover Part 2 dan Part 3 dari Watch guys. See you soon guys.